Hidup Sehat. Kembali lagi bersama saya Dr. Eni Tarlin dan juga partner saya Dr. Haikal. Nah, tadi kita lihat tayangan tentang teh. Teh ini kan sudah jadi kebiasaan masyarakat kita ya. Betul. Pagi minum teh, sore minum teh. Betul. Nah, ngomong-ngomong, Dr. Arlin sukanya teh yang dicelup atau teh tubruk yang diseduh nih? Ya otomatis ya. Saya tuh penggemar yang praktis-praktis. Makanya tinggal celup-celup selesai langsung minum. Jadi saya pilihnya ini Tapi, ya, yang teh celup. Tahu gak Dr. Arlin, bagusan mana nih teh yang dicelup ya atau teh tubruk? Waduh, kalau gitu pertanyaannya, mendingan langsung aja kita tanya ke pakarnya nih, Dr. Haikal. Pas banget nih, di samping kita sudah ada nih Dr. Lonah dan Mas Otnil. Halo. Halo. Halo Mas Otnil. Wah, Halo, nih halo. Mas Otnil nih pas banget nih ya. Ini tuh ya pemirsa di rumah pasti Iya. penasaran banget nih mengenai teh karena sudah ada pakarnya teh ya kan. Dan juga ada dokter farmakologi klinis di sini. Ya, nah, Dokter Lonah, ini kita ada banyak sekali nih pertanyaan dari masyarakat nih ya kan. Nah, teh tubruk ini lebih berkhasiat bagi kesehatan dibandingkan teh celup. Ini fakta atau mitos, dokter? Tidak sepenuhnya mitos, dokter. Jadi untuk manfaat kesehatan, baik teh tubruk maupun teh celup, dua-duanya bisa bermanfaat untuk kesehatan. Kita tahu yang namanya mengkonsumsi teh itu kan sudah jadi bagian dari tradisi atau kebiasaan masyarakat. Karena teh ini juga akan memberikan efek rileks dan senyawa yang terdapat di dalam teh itu akan mensupport atau mendukung pemeliharaan kesehatan kita. Mana yang lebih baik, apakah teh celup atau teh tubruk, dua-duanya bermanfaat. Tergantung dari jenis tehnya atau jenis teh yang ada di dalam teh celup dan juga cara pengolahan atau cara penyajiannya harus tepat. Misalnya untuk teh celup, kita harus tahu bahwa teh celup ini hanya boleh digunakan satu kali. Dan memang produk ini didesain untuk diseduh atau dikonsumsi untuk satu kali pemakaian. Wah, berarti kan kadang-kadang tuh ya kalau misalnya teh celup ya kan habis dicelup, habis itu kita pindahin lagi nih ke tempat yang lain ya kan. Terus udah gitu tunggu dulu deh nanti sore gitu buat sore lagi pakai lagi teh yang sama gitu. Nah, itu berarti nggak boleh ya, Dok ya? Tidak dianjurkan karena untuk produk ini hanya untuk satu kali pemakaian. Kalau demikian nanti bukan manfaat yang didapat, justru malah bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, Mas Otnil, ini memang ada perbedaan ya antara cara penyeduhan dengan khasiat atau aroma teh tersebut. Oke. Jadi kalau kita mau ngebahas tentang teh celup ataupun teh tubruk, nah kita biasa sebutnya ini kan tea bag, ini loose leaf tea gitu ya. Jadi kalau kita bahas tentang tea bag itu memang kebanyakan kalau kita perhatikan ya, ini biasa yang dimasukkan ke dalam sini partikel-partikelnya itu lebih kecil. Contohnya adalah seperti ini nih kita bisa lihat. Ya, ini yang kayak begini. Berarti ini yang di dalam tea bag ya? Betul, biasa yang seperti ini adanya di dalam tea bag. Partikelnya kecil. Kenapa sih dimasukin tea bag? Itu supaya pada saat diseduh itu tidak berceceran kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya sudah utuh begini, bentuk daun tehnya itu full, ya seperti yang dipegang dengan dokter, ya seperti ini. Nah, ini itu sebenarnya tidak perlu masuk tea bag. Karena apa? Dia itu pada saat kita seduh pasti tenggelam sendiri. Karena daun tehnya itu setelah terinfus air dia langsung berat. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak usah pakai saringan dong ya? Betul, nggak usah langsung pakai tinggal saringan. turun sendiri Bisa gitu. juga. Sebenarnya nggak repot-repot banget ya sebenarnya ya. Tapi kalau tadi kan bahas dari sisi aroma ya, sama dari sisi rasa. Jadi kalau memang dari sisi aroma, yang dimasukkan ke dalam tea bag ini kan kualitasnya memang berbeda. Dengan yang full leaf. Otomatis jadi kalau kita mau bahas tentang kompleksitas, yang full leaf ini memang lebih kompleks daripada yang di tea bag. Kenapa? Karena tea bag ini tujuannya adalah untuk praktis saja. Iya. Nah, Dokter Lonah, ini banyak masyarakat yang bertanya, kantung pada teh celup tidak boleh direndam terlalu lama di dalam gelas berisi air panas. Ini fakta atau mitos, Dok? Kalau itu fakta, Dokter Haikal. Kenapa, Dok? Gini, karena kalau kantung teh, terutama yang terbuat dari kertas, itu dianjurkan untuk diseduh dengan suhu air 70 sampai maksimal 80 derajat Celcius supaya kandungan teh yang ada di dalam tea bag juga tidak rusak, khususnya kandungan antioksidan yang akan memberikan manfaat untuk kesehatan. Selain itu, kalau terlalu lama diseduh, kertas yang dari tea bag ini akan larut. Nah, kalau sudah larut, tentunya akan berdampak tidak baik untuk kesehatan dan tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi teh seperti itu. Dampaknya apa nih, Dok, bagi kesehatan? Contohnya? Oke, salah satunya adalah gangguan fungsi organ. Kalau kita
rutin mengkonsumsi teh dengan cara yang salah, misalnya seperti tadi diseduh terlalu lama dengan suhu yang terlalu tinggi, tentunya salah satu organ ekskresi atau membuang zat racun dari badan kita yaitu ginjal, bebannya akan berlebih dan mengganggu fungsi organ ginjal tersebut. Dan termasuk mungkin bisa memicu kanker, Dok ya? Betul sekali. Waduh, bahaya juga apalagi ya. kalau kualitas tea bagnya tidak baik. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Nah, Mas Oatmeal, sebenarnya ini kita juga masyarakat tuh pengen tahu nih ya, bagaimana sebenarnya kita itu kan banyak banget nih yang masih banyak pakai tea bag gitu kan, termasuk saya pribadi masih pakainya tea bag gitu kan. Nah, tapi kita juga pengen tahu nih, penyeduhannya itu airnya tuh harusnya sepanas apa sih? Suhunya tuh berapa gitu kan. Dan juga sebenarnya berapa lama nih kita tuh harus menyeduhnya supaya ini nggak memicu gangguan organ juga gitu. Silakan. Jadi kalau kita membahas tentang tea bag itu cara seduhnya seperti apa? Seperti yang tadi Dr. Lona bilang, memang tidak boleh menggunakan suhu yang terlalu panas. Karena satu, memang bahan tea bagnya memang tidak terlalu tahan panas, itu satu. Kedua juga karena partikel tehnya itu kecil-kecil, jadi ekstraksinya itu lebih cepat. Kalau kita pakai suhu dia terlalu panas, ekstraksinya akan berlangsung cepat sekali dan itu langsung concentrated. Sehingga pada saat kita minum ya rasanya jadi nggak enak. Seperti itu. Dan aromanya juga jadinya kurang enak untuk dicium. Seperti itu. Makanya kalau untuk loose leaf itu dia lebih tahan panas. Karena ekstraksinya jadinya lebih pelan-pelan. Kita praktekin ya. Oke. Ya, silakan, Dok. Jadi kalau kita misalnya mau masukin untuk tea bag, saya biasanya prefer untuk air panasnya dulu masuk. Sebelum tea bagnya. Kenapa? Karena pada saat air panasnya ini masuk ke teacup, otomatis suhunya itu langsung turun. Ya, biasanya tadi kan dianjurkan untuk menggunakan suhu sekitar 70 sampai 80 derajat. Nah, itu biasanya adalah suhu dari dispenser. Nah, jadi itu masih fine. Terus kedua, kita boleh ambil. Jadi sebenarnya nggak usah dicek dulu ya suhunya ya. Sebenarnya suhu dari dispenser itu udah cukup ya. Biasanya sudah cukup. Soalnya kadang-kadang tuh banyak nih kayak suami saya nih kalau mau ngeteh, ini maunya yang panas banget ya. Gitu, yang panas. Jadi sebenarnya itu nggak boleh ya. Iya, sebetulnya nggak boleh. Nah, begini aja sebenarnya udah celupin. Karena partikel dia kecil, seduhnya itu sebenarnya sebentar. Ini udah jadi. Udah? Aja udah jadi? Iya, betul. Oh, gitu aja ya. Kan biasanya kadang-kadang tuh kita tunggu sampai coklat banget gitu ya. Cukup seperti ini, Mas ya? Betul, segitu aja udah cukup. Kadang-kadang kan orang sampai seduh sampai hitam gitu ya. Sebetulnya itu nggak bagus. Dari sisi kesehatan kurang bagus, dari sisi flavor dan dari sisi aroma juga nggak bagus. Seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang ya, kadang-kadang tuh kayak ibu mertua saya nih ya, dia sukanya tuh yang kental gitu, yang kental. Nah, ini apa sih, Dok, dampaknya nih, Dok, terhadap tubuh gitu? Selain mungkin dari sisi nutrisinya mungkin kurang maksimal yang kita dapatkan, tapi apa lagi nih dampak yang bisa terjadi, bahayanya tuh apa tuh, Dok? Oke. Seperti yang tadi Mas Oatmeal sudah jelaskan nih, menyeduh teh itu tidak boleh terlalu lama, maksimal 3 sampai 5 menit. Kalau terlalu lama, itu tadi rasanya berubah karena jadi terlalu kental, karena akan keluar molekul yang namanya tanin, merubah rasa teh jadi lebih pahit. Kedua, kafeinnya juga akan lebih banyak karena pada umumnya di dalam secangkir teh ini kisaran kandungan kafein itu 20 sampai 90 mg, tergantung daripada jenis tehnya. Dan kandungan kafein seperti itu udah kandungan kafein yang cukup aman atau masih dalam batas aman konsumsi harian kafein. Kalau terlalu lama kita menyeduh, udah rasanya juga berubah, jadi tidak enak lagi, aromanya tidak sesuai dengan harapan, kandungan kafeinnya terlalu banyak, dan kadar antioksidannya juga bisa rusak karena diseduh dengan air yang terlalu panas gitu. Dok, ini juga masyarakat ingin tahu, Dok, kalau misalnya pekat ya dengan jumlah kafein yang banyak, itu apakah akan membebani organ tubuh kita pada saat metabolismenya? Jangan dijawab dulu, dokter. Sesaat lagi kita akan kembali, pemirsa, tetap di Hidup Sehat. Nah, itu dia jenis-jenis teh dan manfaatnya untuk tubuh kita. Ternyata minum teh bermanfaat juga untuk kesehatan mental kita, Dr. Arlin. Betul banget. Kalau misalnya lagi sore-sore tea time gitu kan, lagi stres, stresnya hilang karena minum teh. Nah, menyambungnya tadi ya, masyarakat penasaran, Dok, kalau misalnya tehnya pekat, kan tadi dikatakan akan banyak kafein dan katekinnya. Nah, apakah ini akan membebani tubuh kita pada saat mencernanya, Dok? Oke, untuk yang kafeinnya terlalu banyak, ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah mereka yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap kafein atau gangguan pada asam lambung. Apabila demikian, tidak menutup kemungkinan minum teh seperti itu malah mengganggu
fungsi organ daripada lambung, perutnya akan terasa perih, dan lagi-lagi organ yang dibebankan adalah organ untuk mengeluarkan hasil metabolisme termasuk si kafein, yaitu ginjal. Oke, nah ini semakin menarik nih ya, semakin kita mau mendalami mengenai teh gitu, karena orang taunya kan biasanya minum aja gitu kan. Padahal sebenarnya gitu kan banyak banget yang bisa kita lihat nih di sini ya. Coba kita lihat di sini itu ada teh celup ya kan, tapi ada beberapa kantong. Ya kan, ini ada beberapa kantong nih ya Dokter Haikal. Nih kalau misalnya kita lihat sekilas sebenarnya sama aja ya, judulnya itu teh celup gitu. Cuma mumpung lagi ada pakarnya nih ya kan, sebenarnya bagusan yang mana sih oatmeal gitu ya? Sebenarnya bagusan yang mana sih dan apa bedanya? Oke, jadi kalau kita mau ngomong teh celup ini walaupun kelihatannya tampangnya sama semua ya, sebetulnya material dari bahan tea bagnya sendiri itu bisa bermacam-macam. Contohnya aja ini yang kayak kita lihat kayak ini kan bahannya kertas ya. Nah ini satu kertas. Terus ada juga yang kertas tapi campur mana yang kertas? Yang kertas. Itu kertas. Oke, ini kertas ya. Ya, terus ada juga ini yang dibilang di mix sama cotton sedikit. Jadi ada kertas, ada cottonnya juga. Nah, kalau yang seperti ini nih nilon. Nilon. Ya, ini nylon. Nah, kebanyakan memang kalau untuk teh-teh celup premium itu kebanyakan mereka pakainya nylon. Kenapa? Karena biasanya nylon itu lebih tahan panas. Jadi kalau mereka misalnya mau masukin teh dengan bentuk seperti ini, ya itu jadi tehnya itu bisa diseduh dengan suhu yang lebih panas dan juga ekspansi daun tehnya itu bisa lebih maksimal. Jadi pada saat kita seduh, ini kan teh akan ngembang ya. Nah, ketika teh itu ngembang, sebenarnya cita rasanya itu mulai keluar. Jadi kalau kita menggunakan tea bag yang sempit, sedangkan daunnya itu full, jadi rasa dan aromanya itu tidak keluar sempurna. Betul, makanya akhirnya mereka menggunakan tea bag dengan bahan nylon atau bahan silk atau bahan cotton, itu tujuannya supaya ekspansinya bisa lebih besar. Nah, Dokter Lona nih, apakah ada nih efek samping ya dari perbedaan jenis tea bag tadi terhadap kesehatan kita? Kan tadi ada yang menggunakan kertas, kemudian menggunakan dicampur cotton, dan juga nylon. Apakah nanti ada perbedaan efek samping atau dampaknya ke tubuh kita? Tentu ya. Untuk yang kertas, apabila kualitas dari tea bagnya itu kurang baik, tanda kutip misalnya menggunakan zat warna atau zat-zat lain yang berbahaya bagi tubuh, tentunya akan berdampak untuk kesehatan. Tehnya sendiri memiliki dampak baik untuk kesehatan karena kandungan senyawa antioksidan yang dapat melindungi sel tubuh kita dari kerusakan. Tetapi kalau tea bagnya ini terbuat dari bahan yang kurang baik, justru akan menutupi kualitas baik daripada teh itu sendiri, apalagi kalau mengandung pemutih. Wah, betul banget dok. Nah ini masih banyak nih sebenarnya ya masyarakat ingin bertanya-tanya nih ya kan tentang teh. Karena nih dok ada yang masih menggunakan teh celup gitu kan, tapi setiap kali kita mencelupkan teh itu keluarlah buih-buih. Nah sebenarnya buih-buih itu nih ya Mas Otni dulu ya, buih-buih itu sebenarnya datangnya dari mana ya kan? Dan mungkin apakah dari kantongnya ya kan, atau kan memang dari tehnya gitu, teh tubruk pun nanti bisa mengeluarkan buih-buih gitu. Atau nah dan juga sekalian nih pertanyaannya untuk Dokter Lonah nih, bermanfaat nggak sih buih-buih itu untuk kesehatan atau malah berbahaya? Nah langsung siapa dulu deh, jangan rebutan Mas Otil dulu. Oke, sip. Jadi kalau kita ngomong buih-buih itu sebenarnya mirip kayak dadih pada saat kita masak. Nah kayak kita masak daging itu kan ada buih ya. Nah itu sebetulnya bakteri. Nah, kalaupun itu datangnya dari tehnya, kemungkinan produknya kita simpennya kurang sanitary misalnya. Jadi kurang pada saat bersih gitu kurang ya. bersih pada saat kita keeping. Nah, pada saat kita seduh itu jadinya bisa keluar buih. Sebetulnya itu kita harus singkirkan. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan nomor 2 adalah itu dari tea bagnya. Itu dari kantong tehnya ini bahan ya. tea bagnya itu sendiri, bahan Mas. tea bagnya itu sendiri itu kemungkinan kedua. Kan tadi Dokter Lona juga udah bilang ya bahwa yang namanya tea bag itu memang didesain untuk sekali pakai dan tidak boleh terlalu lama dicelupin dan tidak boleh juga terlalu panas. Karena apa? Takutnya bahannya itu terlarut. Tapi ini kembali lagi dari bahan-bahan untuk pembuatan tea bagnya itu tersendiri. Wah, kalau misalnya dari dua kemungkinan ini ya dok ya, berarti kalau menurut dokter ini bahaya dong ya dok? Setuju dengan penjelasan Mas Oatmeal yang sudah bagus dan lengkap banget nih. Jadi buihnya dari mana sih? Kalau kualitas tea bag yang nggak bagus, diseduh dengan air yang terlalu lama dan terlalu panas, itu akan muncul tuh buih-buih. Yang kalau udah muncul buih, alangkah baiknya teh itu atau minuman teh itu dihempaskan. Jangan diminum lagi. Dihempas ya, nggak boleh Dihempas diminum ya. lagi ya. Begitu ada buih,
Bukan malah, iya oke ada buihnya banyak, mari kita minum. Tidak, itu Atau salah. ada pula yang ditiup buihnya ya, itu ya jangan, dibuang langsung aja. Dibuang langsung ya. Oke, nah di sini nih juga ada salah satu jenis teh lainnya ya. Betul. Itu teh ulung ya. Betul. Ini contoh dari teh ulung yang saya bawa. Nah, ini kalau apa tadi. bedanya nih? Nah, ini kalau kita tadi ngomong ada tea bag, ini lawannya nih. Ini teh tubruk gitu kan ya. Ini loose leaf. Jadi kalau kita mau penyeduhan loose leaf itu sebenarnya dia lebih tahan panas. Dan sebenarnya tergantung dari kualitas itu menentukan juga yang kita sebut namanya steeping time atau waktu untuk pada saat penyeduhan. Contohnya ya saya praktekin. Ini air panas nih. Tadi kita baru didihin. Ini suhunya sekitar 95 derajat sampai 100 derajat. Ya, jadi ini panas sekali. Sekarang kita bisa tuang. Biasanya untuk seduhan pertama itu kita buang dulu nih airnya. Kenapa? Karena kita takut penyimpanannya kita kan nggak tahu ya. Iya. Kalau misalnya kita tahu source-nya itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak tahu source-nya, dia bersih apa nggak, kita nggak tahu. Nah, biasanya kalau kita cuci begini berbuih, berarti kita penyimpanannya kurang bagus nih. Seperti itu. Jadi sekarang, ini pertama udah kita buang. Karena pada saat penyimpanan itu bisa produksi enzim juga. Nah, enzim itu kita mau buang dulu. Sekarang baru, sekarang baru kita Karena seduh. tuh malah orang-orang di masyarakat ini banyak juga yang malah berpikiran bahwa ini yang seduhan pertama itu justru yang nutrisinya paling tinggi, antioksidannya paling tinggi, ya kan? Semua kandungannya tuh paling tinggi gitu. Tapi ya kalau kotor Ternyata, nyimpennya, kotorannya juga masuk tuh. Oke. Jadi seduhan kedua ya. Ya, biasa ini yang kita sebut seduhan pertama justru karena sudah dicuci bersih. Ini tempatnya lucu juga tuh Arlin ya. Jadi nggak perlu repot-repot pakai tea bag karena tempatnya juga unik. Jadi sekali minum tuh langsung. Iya. Ini juga langsung ketiris kan? Saya nggak perlu pakai tea bag ya, langsung ketiris. Nah, ini namanya gaiwan. Jadi gaiwan itu ada 3 item, satu lepeknya ya, piringnya, ini mangkoknya, ini tutupnya. Tujuan dari tutupnya ini buat apa? Itu bisa buat nyaring, jadi daun tehnya nggak keluar. Oh gitu. Itu. Wah, ini seru banget ya pembahasan iya. kita ya. Ternyata sebenarnya biasanya kita minum teh gitu, sebenarnya banyak banget loh yang harus diperhatikan. Betul nah, banget. mungkin nih dari Dokter Lonah nih, supaya masyarakat di rumah tuh bisa mendapatkan manfaat yang maksimal di saat kita itu minum teh. Nggak hanya sekedar, udah deh minum teh aja lagi santai gitu kan. Silakan Dok. Teh itu adalah minum teh tepatnya adalah salah satu tradisi yang memang baik ya, baik dipelihara dan bagian dari kebiasaan masyarakat kita. Dan juga memiliki efek yang baik untuk kesehatan. Mau mengkonsumsi teh celup ataupun teh tubruk, dua-duanya bermanfaat untuk kesehatan selama kualitas teh itu baik. Dan untuk teh celup, kualitas daripada kantung tehnya juga baik. Lalu, cara penyajiannya harus benar. Kalau kualitas daripada tehnya sudah baik, kantungnya juga sudah baik. Nah, cara penyajiannya harus benar. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Otnil, tidak boleh diseduh terlalu lama, suhunya 70-90 derajat Celcius tentunya. Dan jangan lupa, walaupun teh itu baik untuk kesehatan, aman dikonsumsi, tetap ada batasan aman mengkonsumsi teh per hari. Berapa sih batasan amannya? Kalau kualitas tehnya baik, secara umum dianjurkan minum teh per hari tidak lebih dari 5 cangkir. 5 cangkir. Supaya efek rileksnya dapat, efek energinya dapat, dan manfaat kesehatannya juga dapat. Cangkirnya cangkir mana nih Dok? Cangkir yang itu yang Cangkir gede yang apa kecil cangkir atau yang cangkir kecil gede, deh? Dok? Bisa cangkir yang ini Yang ya. gede ya. Kalau yang ini kecil banget dong. Nah, Mas Otnil nih tipsnya nih supaya masyarakat bisa menyajikan teh dan mendapatkan aroma ya dan rasa yang tepat. Untuk seduhannya juga bagaimana penyajiannya tepatnya nih Mas Otnil? Jadi yang pertama kita mesti perhatikan dulu ya besar partikel dari daun tehnya, ya size dari daun tehnya. Kalau daun tehnya utuh seperti ini, kita seduh agak lamaan, it's fine, masih nggak apa-apa. Tapi kalau bentuk daun tehnya itu kecil-kecil seperti ini, ya ini ada baiknya untuk diseduh lebih cepat, seperti itu. Dan kedua, otomatis yang full leaf atau berdaun utuh itu lebih tahan panas. Jadi kita mau seduh dia di suhu yang agak lebih panas juga nggak apa-apa. Tapi fakta ini tergantung dari tipe tehnya. Kalau white tea dan green tea, biasanya kita tidak seduh di suhu lebih dari 70 derajat Celcius. Tapi kalau kita bahas tentang black tea atau oolong tea, itu biasa mereka bisa tahan sampai 90, bahkan yang bagus sekali 100 derajat pun tidak akan rusak. Ya, seperti itu. Dan juga peralatannya,
kita bisa perhatikan, kita bisa tentukan sendiri kita mau pakai peralatan apa. Yang jelas jangan pakai peralatan yang berbahan plastik. Iya. Ya, jadi kaca, keramik, porselen. Nah, kalaupun tanah liat ini harus diperhatikan lagi, dia punya bahan tanah liatnya itu bagus atau tidak, sehat atau tidak, seperti itu. Gitu, oke. Wah, berarti ini warnanya juga ya, bukan berarti pekat itu semakin baik ya, justru malah pekat itu malah semakin membahayakan ya. Semakin banyak kafeinnya ya. Yes, oke deh kalau Terima gitu. kasih Dr. Lona, Mas Otnil. Thank you. Nah, kita masih punya nih informasi lainnya ya. Yes. Dan kita harus tahu tentang pembungkus makanan atau Arlin. Betul, Ya. Nah, ada styrofoam, Yes. kemudian ada plastik, ada kertas plastik, nasi. betul. Nah, ini ada ya dampaknya untuk kesehatan kita atau baik-baik saja. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.